Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Soraya, NIM 1803060009 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang proses biosintesis telur. Jadi, sistem reproduksi pada unggas betina itu ada yang namanya ovarium dan oviduct. Nah, kalau si oviduct ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Nah, jadi yang pertama itu ovarium. Nah, jadi di ovarium itu terbentuklah ovum atau yang disebut dengan vitellogenesis. Nah, jadi terjadinya sintesis asam lemak di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen. Kemudian oleh darah diakumulasikan di ovarium menjadi ovum atau folikel yang disebut dengan yolk atau kuning telur. Nah, jadi di sini bisa kita lihat gambar dari sistem reproduksi pada ayam betina. Nah, jadi si kuning telur itu diproduksi di ovarium. Dan penyusunnya itu ada air, kemudian ada lipoprotein, ada protein, kemudian ada mineral dan pigmen. Nah, untuk proteinnya itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada livetin dan fosfitin. Nah, si fosfitin inilah yang terdiri dari HDL dan LDL, yaitu low density lipoprotein dan high density lipoprotein. Nah, jadi apabila si kuning telur atau si ovum tadi itu sudah matang, maka akan terjadi proses ovulasi atau proses pelepasan si ovum yang kemudian nanti akan ditangkap oleh infundibulum. Nah, si infundibulum ini adalah bagian dari oviduct. Panjangnya sekitar 9 cm dan fungsinya yaitu tadi untuk menangkap si ovum yang telah matang. Nah, si kuning telur akan berada di infundibulum ini selama 15 sampai 30 menit. Nah, dan disinilah terjadi proses pertemuan dengan sel jantan apabila si unggas betina tadi sudah dikawini oleh pejantan. Selanjutnya ada magnum, yaitu bagian dari oviduct yang paling panjang sekitar 33 cm. Nah, disinilah terjadinya proses sintesis dan sekresi putih telur. Nah, untuk si kalaza itu sendiri, yaitu dia merupakan protein yang terakumulasi karena adanya tekanan dan rotasi dalam pembentukan putih telur. Itu mengapa bentuknya seperti pintalan tali. Nah, jadi di magnum inilah terjadinya terbentuknya thick dan thin albumen serta kalaza. Nah, dan proses itu memakan waktu 3 sampai 3,5 jam. Nah, kemudian ada isthmus, panjangnya sekitar 10 cm dan di sinilah terjadinya pembentukan membran telur atau selaput telur yang nantinya akan melindungi telur dari adanya kontaminasi ataupun gangguan luar, dan proses ini memakan waktu hingga 1 sampai 1,5 jam. Nah, selanjutnya ada uterus, yaitu panjangnya sekitar 10 cm. Nah, dan disinilah terjadinya proses pembentukan eggshell atau kerabang telur. Nah, jadi pada bagian ini si kuning telur dan si putih telur akan diselimuti oleh si kerabang telur. Nah, dan kemudian diselimuti lagi oleh selaput halus untuk melindungi pori-pori telur. Nah, jadi waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan kerabang telur ini adalah sekitar 20 sampai 21 jam. Ini juga terjadinya proses pemberian warna ataupun corak pada telur. Terakhir adalah vagina. Jadi si telur itu di dalam vagina hanya sebentar, sekitar 3 menit, dan setelah terjadinya oviposition maka akan terjadi kembali ovulasi.